Bismillahirrahmanirrahim. Apalnya Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa zid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زد وشرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Wa ila hadrati sadatina wa mawalina Abi Bakri wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu anhum. Wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal karubin wasyuhada'i wal awliya'i was solihin wal qurra'i wal mufassirin wal fuqaha'i wal muhaddithin wasair sadati sufiyatil muhaqqiqin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidihim fid din wal ulama'il amilin wa jami'i masyaikhina fid din khususan ila hadrati nabiyillah Khidir Balia bin Milkan alaihi salam hadrati sultanil awliya bautil a'zam qutubil alamin sayyidi syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrah sayyidi syekh Sahbahauddin An-Naqsyabandi Al-Imam Ahmad Al-Ghazali Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddadi Sahibir Ratib sayyidi syekh Muhammad Samman sayyidi syekh Abil Qasim Junaidi Al-Baghdadi sayyidi syekh Ma'ruf Al-Karhi sayyidi syekh Sirri As-Saqati sayyidi syekh Habibi Al-Ajami sayyidi syekh Hasan Al-Basri sayyidi syekh Ja'far As-Sadiq sayyidi syekh Yusuf Al-Hamadani sayyidi syekh Abi Yazid Al-Bustami Syekh Ahmad Khatib Syambas Syekh Tolhah Kalisapu Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Syekhina Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin wa ila hadrati syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh Sahibul Futuh Qutbur Rabbani wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim wal akhidina anhum annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati syekhina wa maulana al-imam Ahmad bin Ali al-Buni, Syekh Ahmad Badawi, Syekh Ahmad Baydawi, Syekh Ibrahim ad-Dasuqi, Syekh Ahmad Kabir ar-Rifa'i, al-imam Abil Hasan Asyadili, Syekh Qurratul Ain, Syekh Syarif Hidayatillah, Bahku Sangkan, Syekh Dhatil Kahfi, Sunan Kalijogo, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Ampel, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Jumadal Kuburo, Mbah Khalil Bangkalan, Mbah Damanhuri Batu Ampar, Mbah Yusuf Kalianget, Mbah Ma'sum Lasem, Mbah Sambu Lasem, Mbah Hasim Asy'ari, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Hasan Mangli, Mbah Hasan Munadi, Mbah Hasan Dipuro, Sultan Hasanuddin Banten, Syekh Maulana Yusuf, Syekh Soleh bin Abdurrahman Gunung Santri, Syekh Asnawi Caringin, Syekh Mansuruddin Cikaduun, Syekh Daud Gondang, Sunan Rahmat Suci, Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abul Iman Eyang Boros Ngora, Raden Arya Wiratanudatar, Syekh Abdul Jabbar, Syekh Kirom, Syekh Toha, Syekh Ateng Tasawuf, Ustadina Raden Umar bin Haji Jahiri, Abuya Kiai Haji Ahmad Zayadi Muhajir, Guru Muhammad Thohir bin Ja'man, Guru Marzuki bin Mirsad, Raden Arya Pekandangan, Mbah Kandong, Kiai Haji Muhammad Seman, Kiai Haji Hasan Basri, Kiai Haji Mursyid Kamil, Raden Ibrahim, Raden Sairin, Raden Jaya Kusuma, wa ila hadrati jami'i awliyaillah min masyariqil ardi ila magharibiha, wa ila hadrati jami'i sahibil karamah fi hadhil wilayah, wa khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab, annallahal karima yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina wa jami'i masyaikhina wa man lahu haqqun alaina wa man ahsana ilaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, khususan ila hadrati abina Adama wa ummina Hawa wa jami'i rijalillah al mawjud fi hadzal majlis, wa ila jami'i arwahi amwati sahibi hadzal majlis
wa biniyati syifa was-sihah was-salamah wal afiyah wal barakah wa jalbir rizqi wa daf'il bala lana wa li ahlina wa li qurabatina wa li jama'atina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi nabiyillah Khidir Balia bin Milkan alaihi salam wa bijahi sultanil awliya sayyidi syekh Abdul Qadir al-Jilani qaddasallahu sirrah wa bijahi syekhina wa maulana Syekh Ahmad sahibul wafa tajul arifin wa bijahi syekhina wa maulana wa mursyidina Syekh sahibul futuh qutbur rabbani wa bijahi syahri Ramadan wa bijahi ummil Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa kita baca Ummul Quran surah Al-Fatihah satu kali lagi. Kita mohon kepada Allah terkhusus untuk orang-orang yang sudah membantu pembangunan pondok pesantren Az-Ziyadatus Shalihat. Mudah-mudahan pahala dari apa yang mereka infakkan disampaikan ke makam almarhum almarhumah yang sudah diniatkan. Juga mudah-mudahan mereka semua beserta keluarga besarnya selalu diberikan nikmat sehat wal afiat, diberikan nikmat panjang umur, diberikan keberkahan dan kesuksesan dunia dan akhirat, diluluskan semua hajatnya, dimudahkan semua urusannya, apa yang diniatkan dikabul dan diijabah oleh Allah. Juga mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, dan apa yang sudah mereka infakkan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, begitu. Jadi bacaan kita malam hari ini kitab Al-Majalisus Saniyah yang pakai cetakan kitab, nomornya nomor 8. Iya, bener. Kiai, udah ketemu Kiai? Error. Itu minta dilem biru, Kiai. Udah ketemu? Bang Judin udah? Kong? Udah ketemu Kong? Ini mau mantak mana ini mau mantak? Sama Bang Andi? Lagi jalan? Suruh naik motor lah. Capek. Bang Jamal, Bang Jamal. Bang Heri udah?
Kiai udah ketemu Kiai. Mas Arif udah. Bang Awing udah. Bang Mak udah ketemu Mak. Mas Wahyu udah ketemu. Bang Rijal udah. Ustaz Nasir, Bang Debleng udah ketemu. Pak Juju udah. Bang Farhan udah ketemu. Hah? Sampun. Dalam. Bang Dukun, Bang Dukun udah ketemu. Ya, sambil nunggu yang lain ya. Ini depan belum pada keisi nih. Sesatiri, Kong Ajoman belum pada nyampe. Pak Ketua belum nyampe. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bacanya 4 baris dari bawah. Iya, benar. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qauluhu wa wada'a kaffaihi ala fakhdhaihi. Lah, dari mana Ustaz? Silakan, ambil tempat. Oh, takut malaikat keder. Wada'a ar-rajulu kaffaihi ala fakhdhaihi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa wada'a kaffaihi ala fakhdhaihi, artinya orang itu wada'a ar-rajulu kaffaihi ala fakhdhaihi sallallahu alaihi wasallam, orang itu meletakkan kedua telapak tangannya di atas dua pahanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fa'ala dzalika lil istinasi bi i'tibari ma bainahuma minal unsi fil asli hina ya'tihi bil wahyi. Enggak kecepatan kan ya? Wa fa'ala dzalika, orang itu melakukan hal yang demikian, meletakkan tangannya di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil istinasi, untuk menunjukkan kemesraan keduanya. Untuk menambah kemesraan keduanya. Bi'tibari ma bainahuma minal unsi fil asli hina ya'tihi bil wahyi. Mengacu dari kemesraan di antara keduanya pada aslinya ketika malaikat Jibril datang, selalu mendatangi Rasulullah untuk mengantarkan wahyu. Udah tuh. Karena memang
aslinya pun memang Rasulullah sangat mesra, sangat intim kepada Sayyidina Jibril, gitu. Intim, hubungannya dekat. Makanya begitu meskipun nyamar jadi seseorang, tetap beliau meletakkan dua telapak tangannya di atas paha Rasul untuk menunjukkan kemesraan keduanya dan menambah kemesraan keduanya. Apa Bang Iqbal? Itu juga jadi patokan buat kita jadinya. Kalau emang di antara kita tidak ada masalah, gitu, tidak ada pertengkaran, dan hati kita semuanya baik-baik saja, pasti kalau ngumpul bisa bareng, gitu. Kalau ngaku kagak berantem, ngaku kagak marah, tapi kalau yang atu datang, yang atu pergi, yang atu datang, yang atu pergi, itu mah kagak mesra itu mah. Meskipun ngomongnya kagak berantem, tetap aja orang-orang pasti ngeliatnya ini mau berantem ini, gitu. Lagi pada berantem ini, lagi pada marahan. Bukti bahwa seseorang itu hubungannya intim pasti kalau duduk berdekatan. Bahkan kalau di sini sampai meletakkan dua telapak tangannya di paha. Intim bukan sama perempuan doang Bang Heri, ntar intim sama perempuan doang lagi. Sahabat pun bisa intim hubungannya, mesra. Itu bukti bahwa kita nggak ada masalah apa-apa. Kalau bilang kagak ada masalah apa-apa tapi diajak ngumpul kagak mau, diajak ngopi bareng ogah, gitu. Jangan-jangan ada masalah, gitu. Udah tuh. Wa qad jaa musrihan bihadza fi riwayatin Nasa'i min hadithi Abi Hurairah wa Abi Dzarrin haitsu qala hatta wada'a yadayhi ala rukbatayn Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad jaa musrihan bihadza, dan sungguh telah datang juga keterangan yang menjelaskan hal ini di dalam riwayat Imam An-Nasa'i dari hadis sahabat Abi Hurairah dan Abi Dzar, sekiranya kedua-duanya berkata hatta wada'a yadaihi ala rukbatayn Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga orang itu meletakkan kedua tangannya di atas lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau di riwayat yang satu pakai redaksinya wa wada'a kafaihi ala fakhdaihi, sedangkan dalam redaksi hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah menggunakan kalimat hatta wada'a yadaihi ala rukbatayn Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu malah lebih dantak lagi tuh. Udah tuh, jelas ya? Kalau pengen akur, sering-sering branding, gitu. Duduknya ngopi bareng, duduk bareng, itu ngobrol bareng, baru udah akur namanya Bang Ibul. Gimana Bang Maruf? Kiai, namain Kiai, cukup. Qauluhu wa qala ya Muhammad, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala ya Muhammad, ini maksudnya potongan hadisnya ya. Nadahu bi ismihi kama tunadihil a'rabu ma'a annahu haramun li anna halahu yadullu ala annahu lam yaji muta'alliman wa innama jaa mu'alliman kama qaddamnahu au qoblal ilmi bitahrimihi. Nadahu bi ismihi kama tunadihil a'rabu, orang itu memanggil Rasulullah dengan namanya saja, kama tunadihil a'rabu, seperti orang-orang Arab memanggilnya, ma'annahu haramun, meskipun sebenarnya hal itu diharamkan.
Jadi kita dilarang memanggil Rasulullah hanya dengan sebutan nama aja. Harus dikasih embel-embel. Nabi kita Muhammad, Nabi Yuna Muhammad atau Sayyiduna Muhammad. Mau Bang Ipul belagu banget langsung Muhammad aja. Gitu. Ma'annahu haramun, itu hukumnya haram. Gitu. Gimana Ustaz? Ya kan kita diajarin begitu, nyebut nama Nabi minimal kita tambahin pakai gelarnya. Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Jangan sampai songong kayak Mang Sarip. Muhammad telah bersabda. Saya mau siapa? Lagi Muhammad aja. Apanya? Lah kan ada Sayyidinanya. Kan ada Sayyidinanya. Apanya? Oh, salat Jibril. Karena salat dustur. Kalau salat Jibril ya emang kalimatnya seperti itu dari sononya. Gitu. Itu mah nggak apa-apa. Gitu. Karena itu mah emang dari sononya Bugono. Gitu. Iya, kita tetap aja punggap juga gitu. Makanya kayak kita kalau baca maulid kan begitu. Ya Rabbi sholli ala Sayyidina Muhammad. Kan gitu. Kalau kita bacanya diajarin sama Buya seperti itu. Agar jangan sampai kita nyeloncongan langsung Muhammad aja. Gitu. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim kan itu. Ya Rabbi sholli ala Sayyidina Muhammad gitu. Meskipun di rawinya tulisannya kagak ada Sayyidinanya gitu. Nah, jaga-jaga takutnya kita terjerumus ke dalam sesuatu yang haram. Karena di sini jelas ma'annahu haramun, memanggil Nabi Muhammad dengan namanya saja itu hukumnya haramun, haram. Begitu juga dengan para nabi-nabi yang lain. Gitu. Jadi kudu ada gelarnya. Kenapa malaikat Jibril memanggil Rasulullah dengan namanya saja di dalam hadis ini, padahal hukumnya itu haram? Li'anna halahu yadullu ala annahu lam yaji muta'alliman. Karena kondisinya menunjukkan bahwa orang itu datang menghadap Nabi bukan dengan tujuan belajar. Wa innama ja'a mu'alliman. Sesungguhnya tujuannya dia datang untuk mengajarkan sesuatu. Lagi itu mah dalam kondisi tertentu, dan ini memang antara malaikat Jibril dengan Rasulullah. Itu. Kalau kita lah songong, kalau kita mah gitu. Kudu kita tambahin Nabi Muhammad atau Sayyidina Muhammad gitu. Biar kagak songong. Apa Haji? Ya itu mah silahkan dah keyakinan masing-masing gitu. Tapi kalau kita kebanyakan pakai yang ada Sayyidinanya. Ati Sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah, begitu. Udah buat kita mah. Gitu. Kalau ada yang lain seperti itu ya silahkan aja. Gitu. Apalagi memang kalau di sini bahasanya lebih mengacu kepada panggilan. Kalau panggilan gitu. Jangan sampai cuma nama doang. Kalau kita manggil gitu ya. Apa Ustaz? Kama qaddamnahu, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, au qoblal ilmi bitahrimihi, atau
malaikat Jibril memanggil Rasulullah dengan namanya saja ini qoblal ilmi bitahrimihi, sebelum dia tahu tentang keharamannya. Bisa jadi kenapa malaikat Jibril memanggil Rasulullah dengan namanya saja, karena dia belum tahu tentang hukum haramnya gitu. Qoblal ilmi bitahrimihi, sebelum dia tahu tentang keharamannya. Qala ba'duhum wa bima tuqarraru ulima anna nida'a ghairihi. Kita bikin puyeng dah tuh. Anaknya diduluin. Ulima anna nida'a ghairihi mimman yastahiqqut tawqira bi ismihi ghairu haramin. Dan dengan apa yang sudah ditetapkan ulama, bisa kita ambil pemahaman, bisa kita ketahui anna nida'a ghairihi mimman yastahiqqut tawqira bi ismihi, bahwasanya memanggil orang lain yang memang layak mendapatkan penghormatan dengan namanya saja ghairu haramin, hukumnya tidak haram. Kalau Rasulullah, para rasul yang lain, para nabi yang lain tidak boleh memanggil hanya dengan namanya saja. Tapi kalau selain para rasul kita panggil dengan sebutan namanya saja, itu hukumnya ghairu haramin, tidak haram. Cuma kurang sopan aja jadinya gitu. Manggil kiai misalkan langsung namanya aja, Pak Hari mau kemana gitu. Songong itu gitu. Kita nyebut lurah, nyebut camat aja pakai jabatannya, kepada yang terhormat Bapak Lurah, kepada yang terhormat Bapak Camat, kan begitu. Masa sama kiai sama ulama nyebut namanya doang begitu. Enggak haram sih, ghairu haramin, tidak haram, cuman kagak sopan begitu. Kalau memang orang itu layak mendapatkan penghormatan, ya sudah semestinya kita panggil dengan panggilan yang terhormat gitu. Harusnya, meskipun hukumnya ghairu haramin. Kalau selain Rasulullah dan para nabi-nabi yang lain dipanggil dengan namanya saja, hukumnya tidak haram. Cuma tadi kurang sopan atau kagak sopan. Gimana Mang? Itu kan banyak juga yang sekarang, orang-orang sekarang gitu. Al-Ghazali berkata, orang tambahin apa kek, Imam Al-Ghazali gitu. Langsung nama-namanya aja gitu. Hah? Ya kan minimal kita tambahin mamang kek, apa abang kek, Mang Ma'ruf ngomong begitu. Ya kagak langsung namanya. Meskipun nggak haram, kita bilang ma'ruf aja langsung nggak apa-apa, nggak haram gitu. Cuma kalau yang ngomong kayak saya kan lagi jadi songong amat gitu, mudaan lagi manggil namanya aja gitu. Iya kita tambahin gitu. Ilok gitu. Saya langsung manggil mak sini mak gitu. Kagak, tetap aja kita tambahin. Oke, Bu. Itu. Kalau memang orang itu layak mendapatkan penghormatan, ya harus kita panggil dengan panggilan yang terhormat. Gitu. Itu adabnya seperti itu. Meskipun kalau kita panggil dengan namanya saja, hukumnya nggak haram. Gitu. Nama ngaji. Wa innama huwa khilaful aula, tapi itu menyalahi yang utama gitu. Tidak haram hukumnya, tapi menyalahi yang utama. Yang utamanya, kalau memang orang itu layak mendapatkan penghormatan, usahakan kita panggil dengan panggilan yang terhormat. Gitu. Illa an yata'adza bihi fayambaghi tahrimuhu.
kecuali orang itu merasa tersakiti jika dipanggil hanya dengan namanya saja. Fayambagi tahrimuhu, maka sebaiknya kita panggil dengan sebutan yang terhormat. Misalkan begitu. Kayak Mang Sarip, kita panggil, "Rip, Sarip, sini." Marah dia, "Gua kan biar jelek-jelek begini Ustad." Panggil Ustad dong. Meskipun ada jelek-jeleknya. Kalau memang sekiranya dia merasa tersakiti, marah kalau nggak dipanggil dengan panggilan terhormat, sebaiknya buat kita ya tetap kita panggil dengan panggilan yang terhormat. Jangan sampai marah orangnya. Gua kan mondok ngabisin duit banyak, ngabisin biaya banyak. Orang panggil gua Ustad kek apa kek, malah manggil namanya aja. Apa? Bang Ipul? Kali gitu Bang Ipul pakai marah. Saya kan di kampus saya Ustad A. Ya Ustad gitu. Apaan? S-nya hilang. Ya Tad gitu. Itu ada memanggil orang, apalagi yang lebih tua, ya tetaplah kita hormatin gitu. Udahnya lebih tua juga, lebih alim juga, itu udah kita panggil dengan panggilan yang terhormat. Udah tuh jelas ya? Itu adab dalam memanggil orang lain. Bahkan kalau Rasulullah dipanggil pakai namanya aja itu dosa, haram hukumnya. Itu harus kita kasih julukan beliau, jabatannya lah. Qauluhu akhbirni anil islami ay an haqiqatihi. Tolong beritahu aku tentang Islam, artinya tentang hakikat Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mujiban lahu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai jawaban untuknya, al-islamu an tashhada alla ilaha illallah. Islam yaitu bahwa kamu meyakini bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ai ta'lama alla ilaha ma'buda bihaqqin fil wujudi illallahul wajibul wujudi. Artinya bahwa kamu betul-betul menyadari bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah di alam jagat raya ini, di alam semesta ini, illallahul wajibul wujudi, kecuali Allah yang wajib adanya. Kita betul-betul menyadari bahwa Tuhan yang layak disembah, yang pantas disembah di alam semesta ini hanya Allah. Itu. Wa anna Muhammadan Rasulullahi ay wa anta syahada anna Muhammadar Rasulullahi wa tusaddiqu bidzalika. Dan bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah, artinya bahwa kamu meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah dan kamu membenarkan yang demikian, meyakini dan membenarkan. Yang pertama ya. Wa tuqimas sholata ay bi an ta'tiya biha bi arkaniha wa syurutiha wa tuwaziba 'alaiha fi awqatiha. Dan kamu mendirikan sholat, artinya dengan bahwa kamu mengerjakan sholat itu dengan melaksanakan rukun-rukunnya dan memenuhi syarat-syaratnya, dan kamu rutinkan sholat yang kamu kerjakan itu di dalam waktu-waktunya. Itu artinya mendirikan sholat. Mendirikan sholat artinya betul-betul memperhatikan rukun-rukun sholat dan memenuhi syarat-syarat sholat dan mengerjakan sholat itu di dalam waktunya. Itu namanya mendirikan sholat.
Wa tu'tiyaz zakata, dan kamu membayar zakat, ai tuaddiyaha ala wajhiha syar'iyyi, artinya kamu bayarkan zakat itu sesuai dengan tata caranya yang sudah ditetapkan oleh syara. Sesuai tata caranya yang ditetapkan oleh syara. Nanti bahasannya beda lagi dah tuh di bab zakat. Wa tasuma ramadhana, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan. Ada yang kelewat ini. Summiya bidzalika lishtidadi hurrir ramdha'i lishtidadi harrir ramdha'i fihi hina wudi'alahu hadzal ismu. Dinamakan dengan nama seperti itu, lishtidadi harrir ramdha'a fihi hina wudi'alahu hadzal ismi, karena sangat panasnya musim kemarau pada saat itu ketika nama untuk bulan ini ditetapkan. Kenapa disebut Ramadan? Ketika penamaan bulan-bulan itu akan ditetapkan, saat itu bulan Ramadan lagi panas-panasnya gitu. Makanya sampai disebut bulan Ramadan. Wa yustafadu min qaulihi ramadhana biduni syahri annahu la yukrahu dzikruhu biduni syahrin. Dan bisa diambil pemahaman dari ucapannya ramadhana tanpa menggunakan lafaz syahrin, menggunakan lafaz bulan, artinya tidak makruh menyebut Ramadan tanpa diiringi dengan kata-kata syahrin. Meskipun kalau dalam Al-Quran ada syahrunya, syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, gitu ya Ustaz ya. Tapi kalau mau kita sebut Ramadan aja tanpa menggunakan kalimat syahri, tidak masalah, nggak makruh sama sekali. Kama ya'ti aidon ziyadatan ala mahuna, sebagaimana nanti akan datang juga keterangannya sebagai tambahan atas penjelasan yang ada di sini. Udah tuh. Qauluhu wa tahujjal baita ay taksuda baitallahil harama lin nusuki bi af'alin makhsusatin, dan kamu menunaikan ibadah haji ke Baitullah, artinya kamu menuju Baitullah di kota haram lin nusuki untuk mengerjakan ibadah bi af'alin makhsusatin dengan pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditentukan, baik itu tawaf, sa'i, mabit, lontar, wukuf, pokoknya segala macam. Itu namanya perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang sudah ditentukan. In istata'ta ilaihi sabila, jika kamu mampu melakukan perjalanan kepadanya. Wal muradu bil istita'ati huna wujuduz zadi warrahilati wa ghairuhuma atau wa ghairihima. Dan yang dimaksud dengan kemampuan di sini wujuduz zadi, yaitu adanya bekal, warrahilati, dan kendaraan, wa ghairihima, dan yang lain sebagainya. Terutama bekal buat yang berangkat dan buat yang ditinggal. Kalau kendaraan mah, kalau kita udah bayar juga otomatis itu mah termasuk. Atau
selain ini juga ada syarat izin dari orang yang masih ada sanggutan utangnya. Misalkan Mang Ma'ruf mau berangkat umroh, tapi dia masih punya utang sama Mang Haji Udin. Itu harus izin dulu tuh. Mang Haji, saya izin ya, ini duit yang ada saya buat daftar umroh dulu, bukan saya bayarin utang gitu. Itu harus izin dulu tuh. Itu menjadi syarat. Jangan sampai ntar yang ngutangin lagi kesel aja, punya duit bukan inget sama utang malah umroh duluan diduluin gitu. Izin dulu tuh kalau memang gitu. Awor. Hah? Jarang dipakai. Dipakai kali, cuma kita aja nggak tahu. Ilok dia bilang apa? Kemarin gue izin sama Nono gitu. Gitu. Hah? Begitu. Itu termasuk istitoah namanya. Itu namanya termasuk kemampuan. Ketika dapat izin dari orang yang kita utangin, itu juga kemampuan namanya masuknya. Apa Mak? Ya minimal kita udah nyiapin dah. Ilok pakai izin sama leasing. Izin ya, saya mau berangkat umroh dulu ini gitu. Ya minimal kita udah menyiapkan gitu, jangan sampai kita lagi di mana-mana keluarga kita yang ditagih gitu. Gitu tuh. Itu juga termasuk kemampuan namanya. Makanya biasanya ketika ngadain ratib mau haji mau umroh itu dijelaskan sama yang mau berangkat. Yang pertama, kalau dalam bergaul saya punya banyak salah, mohon dibukakan pintu maaf. Yang kedua, kalau misalkan kalau saya masih punya sanggutan utang, tolong diizinkan gitu saya untuk berangkat. Jangan sampai itu jadi ganjelan gitu. Tahu itu mah saya belum berangkat soalnya gitu. Jadi belum sempat izin. Udah tuh. Wa qayyidal hajju bil istita'ati dunal mauqurati qablahu ma'a annaha masyrutatun fiha aidan liwujudi azmil masyaqqati fihi dunaha. Kenapa ibadah haji dikaitkan dengan kemampuan sedangkan ibadah-ibadah yang lain yang disebutkan sebelumnya tidak diberikan syarat harus adanya kemampuan? Liwujudi azmil masyaqqati fihi, karena ibadah haji itu memiliki, di dalam ibadah haji itu terdapat kesulitan yang sangat besar, dunaha, yang tidak ditemukan di dalam ibadah-ibadah yang lain. Makanya kemampuan dijadikan syarat untuk melaksanakan ibadah haji. Kalau ibadah yang lain mah tidak dikasih syarat harus mampu dulu. Gitu. Kenapa lupa ngerokok ini? Lagi baca aja. Udah tuh, jelas. Iya, Kiai. Sama Kiai. Itu juga namanya kemampuan juga. Gitu. Pokoknya yang namanya kemampuan, mau itu ongkosnya boleh kita kumpulin sendiri atau dibagi sama orang lain, hadiah dari orang lain, yaitu kemampuan juga namanya. Itu termasuk istitoah. Kalau kata Ustaz Satir namanya haji kosasi. Haji ongkos boleh dikasih. Apa Ustaz? Ada haji apa lagi Ustaz? Haji Mansur. Haji Abidin.
Ilok ah. Hah? Gitu. Itu nggak jadi masalah. Itu pun namanya istitoah juga. Mau itu ongkosnya pakai uang sendiri atau diongkosin oleh orang lain, itu namanya kemampuan juga. Jadi ada Haji Kosasi, ada Haji Mansur, ada Haji Abidin, begitu. Bisa-bisa aja. Apa itu lagi? Maji doang itu mah. Habis jual kebun. Iya. Bisa. Tanbihun. Ketan sama bihun. Zahirul hadithi annahu la budda fi husulil islami min majmu'i syahadataini. Zahir dari hadis ini bahwasanya mau tidak mau untuk hasilnya Islam pada diri seseorang harus dari penggabungan antara dua kalimat syahadat. Agar kita masuk ke dalam Islam harus berdasarkan pengucapan dua kalimat syahadat. Hatta lau iktasoro ala ahadihima lam yakfi. Wa huwa kadzalika. Sehingga kalau seandainya dia meringkas atas salah satu keduanya, dianggap tidak cukup, dan memang seperti itu kenyataannya. Misal syahadat ilahiyah doang, syahadat nabawiyahnya nggak disebutkan, ya belum Islam juga, harus dua-duanya. Kan syahadat itu ada dua, ada syahadat uluhiyah, syahadat ilahiyah, ada syahadat nabawiyah, syahadat ketuhanan dan syahadat kenabian. Asyhadu alla ilaha illallah itu syahadat ilahiyah, yang keduanya wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah itu syahadat nabawiyah. Dua-duanya harus digabungkan agar kita tergolong ke dalam orang Islam. Kalau hanya membatasi di salah satunya saja, dianggap belum cukup. Harus dua-duanya, harus digabung. Ya, Gey. Ya, makanya memang ada keterangannya di dalam kitab Sulamut Taufik. Nanti silahkan dilihat masing-masing. Buat orang kafir agar dia masuk ke dalam Islam, dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Sedangkan untuk orang Islam, meskipun Islamnya keturunan, cukup bagi dia mengucapkan mengucapkan dua kalimat syahadat di dalam sholat yang dia kerjakan. Oke. Itu keterangannya terdapat di dalam kitab Sulamut Taufik. Emang kita baca mulu, cuma lagi-lagi emang cuma sekedar baca doang, keyakinannya kagak nembus. Wa quddimal kalamu ala syahadataini li anna bihima husulul imani, atau husula boleh ya, alladhi huwa milakul amri wa asluhu idil baqi mabniyun alaihi masyrutun bihi. Dan didulukan pembahasan atas syahadat, atas dua kalimat syahadat, li'anna bihima husulul imani, karena dengan keduanya seseorang baru dikatakan beriman. Kalau sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, baru membuat seseorang tergolong ke dalam orang yang beriman. Alladzi huwa milakul amri, yang memang
Iman itu merupakan pokok permasalahan bagi seseorang dan menjadi dasar, landasan bagi seseorang. Ngapain aja dasarnya keimanan. Biar kata sholatnya rajin, biar kata sedekahnya rajin, kalau keimanannya tidak ada, itu bagaikan rumah yang dibangun tanpa pondasi. Nggak ada pondasinya. Makanya sebelum yang lain dibahas 2 kalimat syahadat dulu. Itu sebagai pondasinya. Idil baqi, karena ibadah-ibadah yang lain mabniyun alaihi, didirikan di atas iman dan disyaratkan dengan iman. Ibadah-ibadah yang dikerjakan harus dilandaskan dengan iman. Ibaratnya kalau iman itu ibarat kayak gidir atau kayak gelas. Ibadah yang lain itu kayak airnya. Kita bisa ngerjain sholat dan ada nilainya, kita sedekah bisa ada nilainya kalau gidirnya, kalau gelasnya ada. Nah, gelasnya itu, gidirnya itu iman. Gimana Bang Ibu? Wabihin najatu fid daraini, dan dengan iman seseorang bisa selamat di 2 alam, baik alam dunia maupun alam akhirat. Tumas sholatu li'annaha imaduddini wa bainal abdi wal kufri tarkus sholati walisyiddatil hajati ilaiha walitakarruriha kulla yaumin khamsu marratin. Kemudian baru membahas sholat sesudahnya, sesudah 2 kalimat syahadat, li'annaha imaduddini, karena sholat itu merupakan tiang agama. Pondasinya udah ada, kudu ada tiangnya. Gimana Bang Ibu? Ilok bangun rumah langsung atap, kagak ada tiangnya lagi. Atau tembok doang, kagak ada tiangnya. Setelah 2 kalimat syahadat, kenapa sholat yang disebutkan? Karena sholat merupakan tiang agama. As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomaddin, waman tarokaha faqad hadamaddin. Gitu. Sholat itu tiang agama. Orang yang mendirikan sholat berarti dia telah mendirikan, telah menegakkan agamanya. Dan orang yang meninggalkan sholat, maka dia telah meruntuhkan agamanya. Wa bainal abdi wal kufri tarkus sholati, dan perbedaan antara seseorang, orang yang beribadah dan orang yang kafir itu meninggalkan sholat. Itu perbedaannya. Kalau orang yang ngaku beriman pasti dia ngerjain sholat. Kalau orang yang meninggalkan sholat meskipun KTP-nya Islam, dia dianggapnya kufur. Wa bainal abdi wal kufri tarkus sholat. Bedanya antara orang Islam dan orang kafir ada di sholatnya. Apa Ustaz? Walisyiddatil hajati ilaiha, dan karena kita ini sangat butuh kepada sholat. Kita akui atau tidak kita akui, kita ini banyak punya dosa. Sedangkan sholat 5 waktu itu menjadi penghapus dari dosa-dosa kita. Kalau duluan kita baca kitab Tanwirul Qulub,
Sholat itu diibaratkan bagaikan sungai yang ada di depan rumah kita, sungai yang jernih airnya. Coba kamu bayangkan kalau ada orang yang mandi di sungai yang jernih itu sebanyak 5 kali dalam satu hari. Apakah tersisa kotoran di badannya? Kan gitu ibaratnya. Sholat pun seperti itu. Orang yang mengerjakan sholat 5 kali dalam satu hari, maka kita yakini dan bisa kita pastikan bahwa dia pasti bersih dari dosa-dosa. Kayak tadi, orang mandi sehari 5 kali. Gimana Mawar? Itu makanya lisyiddatil hajati ilaiha. Karena kita ini sangat butuh kepada sholat sebagai penghapus dosa-dosa kita. Walitakarruriha kulla yaumin khamsu marratin. Dan karena kita mengerjakan sholat berulang kali dalam satu hari sebanyak 5 kali. Kalau puasa timbang setahun sekali, bulan Ramadan doang. Zakat juga kewajibannya setiap haul doang gitu. Atau zakat fitrah setahun sekali doang. Tapi kalau sholat ngerjainnya setiap hari. Kalau zakat begitu nggak punya harta nggak wajib zakat. Puasa begitu nggak mampu kita nggak wajib puasa. Tapi kalau sholat meskipun udah kagak bisa ngapa-ngapain, tinggal bisa merem melek doang, tetap masih kewajiban sholat gitu. Kenapa jadinya sholat disebutkan di nomor 2 gitu, setelah 2 kalimat syahadat kan gitu. Kalau yang mampu berdiri sholatnya berdiri, yang mampu duduk sholatnya duduk gitu. Nggak mampu duduk bisanya rebahan ya rebahan gitu. Rebahan juga udah nggak bisa ada, cuma bisa gerakin palanya doang, ya udah dia sholat dengan isyarat kepalanya. Palanya nggak bisa gerak juga, tinggal bisa ngedip doang. Dia sholat menggunakan kedipan matanya. Mata udah nggak usah ngedip, tapi masih sadar. Dia sholat dengan kesadarannya. Udah nggak bisa sadar baru dah disolatin. Gitu. Apa nggak? Gitu. Itulah jadinya kenapa sholat disebutkan kedua setelah syahadat. Syahadat fondasinya, sholat itu tiang. Tumma zakatu, kemudian disebutkan zakat. Li'annaha qorinatus sholati fi aktaril mawadi'i. Karena zakat itu merupakan pendamping sholat di kebanyakan tempat. Banyak hadis, banyak ayat yang menjelaskan, yang ngerendengin antara sholat dan zakat. Kayak kita baca surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu sholat berending sama zakat, itu pendampingnya. Atau wa aqimus sholata wa atuz zakata, dirikan sholat dan bayarkan zakat, branding. Bahkan sampai ada keterangan orang yang meskipun rajin banget sholatnya tapi tidak membayarkan zakat hartanya, maka sholatnya ditolak. Sholatnya nggak ada pahalanya, karena zakat itu pendamping sholat. Kita kan punya ibadah kan 2 jalur, ada jalur vertikal, ada jalur horizontal. Ini engkong paham kagak nih kong? Ada jalur ke atas, ada yang ke samping, ada yang hubungan antara kita dengan Allah, ada hubungan antara kita dengan masyarakat di sekitar kita. Sholat itu hubungan antara kita dengan Allah, dan zakat itu hubungan antara kita dan masyarakat di sekitar. Makanya dua-duanya tuh, sholat dan zakat. Gimana Bang Ipul? Li'annaha qorinatus sholati fi aktaril mawadi.
Zakat kenapa disebutkan setelah sholat? Karena zakat merupakan pendamping sholat di kebanyakan tempat. Gimana, Mani Black? Nambahin nggak? Iya. Ya tadi itu, yang pertama pondasinya kudu kuat juga. Dua kalimat syahadatnya jangan cuma sekedar dibaca, tapi juga ditanamkan, diyakini. Yang kedua, selain kita buat pondasinya yang kokoh, jangan lupa tiang itu dijepit dengan tembok. Kalau bangunan ya. Nah, temboknya itu zakat. Agar tiang agamanya itu kuat, dijepit dengan tembok. Diapit dengan tembok. Makin kuat dah tuh tiangnya. Tuh, sholat itu tiangnya, zakat itu dindingnya, gitu, temboknya. Apa Haji? Ya, Kiai. Ada orang yang sholatnya kagak sempurna, artinya cuma sholat zuhur, asar, zuhur, terus maghrib kagak mau sholat, gimana itu? Iya, Kiai. Ya ibarat kayak mobil mah. Mobil kan kudunya bannya 4 gitu kan. Meskipun ada nanti mobil yang bannya 3. Coba dah kita copotin atu bannya. Gitu. Bisa jalan nggak? Apa Ustaz? Gitu. Begitupun sholat. Sholat ya emang 5 waktu. Ya kerjakan 5-5-nya. Kalau salah satunya hilang, berarti belum komplit sholatnya. Begitu, Guys. Ya kalau misalkan sekarang kita masih bolong-bolong sholatnya, ya kalau jarang-jarang memang jarang-jarang semua dah. Saya jarang-jarang sholatnya. Ntar pagi sholat lagi siang, ntar sholat lagi sore. Apa Ibu? Begitu guys. Ya kita doa dah. Mohon petunjuk pada Allah, mohon taufik dari Allah agar kita dijadikan orang yang mendirikan sholat. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat. Apalagi memang ancamannya luar biasa guys. Satu waktu sholat yang ditinggal itu ancaman siksaannya lama. Lah, jangankan di masyarakat Kiai, di kita gue ini ada yang begitu. Hah? Cuma kagak pada ngaku aja. Gitu. Sholat ya. Kok sholat lagi? Zakat tadi udah bahasannya. Wali wujubiha fi malil mukallafi wa ghairihi inda aktaril ulama'i. Dan karena wajibnya zakat pada harta seorang mukallaf maupun orang lain yang bukan mukallaf, inda aktaril ulama'i, menurut kebanyakan para ulama. Gimana Ustaz? Mukallaf itu kan muslimin, balighin, aqilin, orang Islam yang baligh, yang berakal. Gimana kalau orang Islam yang belum baligh, anak kecil misalkan, dia punya harta banyak, misalkan dapat warisan, ditinggal mati sama babanya masih kecil, punya harta banyak, itu tetap dia kewajiban zakat gitu. Nah yang paham itu kayak mamang-mamangnya, itulah yang mengeluarkan zakat dari anak kecil itu.
Jangan sampai ini bocah padahal punya harta banyak tapi tidak mengeluarkan zakatnya. Gitu tuh. Apa Pak Ibu? Indah aktaril ulama, tapi ini pendapat kebanyakan ulama. Ada juga ulama lain yang berpendapat bahwa kalau yang belum mukallaf mah belum wajib zakat. Gitu. Meskipun hartanya banyak. Tapi mayoritas ulama, kebanyakan ulama berpendapat bahwa meskipun dia belum mukallaf, tetap dia kewajiban zakat. Gitu. Tinggal nanti tadi tuh, kalau bocah kecil berarti mamangnya yang ngurusin zakatnya. Kalau kita punya rumah, Iya Kiai. pakai zakat apa enggak? Itu juga ada perbedaan pendapat Kiai. Ada yang bilang tidak wajib zakat, ada yang tetap kewajiban zakat. Gitu. Ada dua pendapat juga tuh. Tinggal dilihat kalau pendapat yang pertama nih. Kalau pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa rumah yang ditinggalin, yang dijadiin tempat tinggal, yang masih dipakai, itu tidak wajib zakat, diambil kayak emas. Emas itu kan yang wajib zakat, cuma yang disimpan. Kalau yang dipakai nggak wajib zakat kan gitu. Rumah pun seperti itu. Rumah kalau yang dipakai doang, ya kalau yang dipakai buat tempat tinggal itu tidak wajib zakat. Tapi kalau cuma dibeli cuma buat aset doang, tapi nggak ditempatin, itu kena zakatnya. Atau rumah yang dijadikan usaha gitu. Apa Bang Mak? Diambil kayak emas. Tapi ada juga ulama lain yang berpendapat bahwa rumah atau harta yang lain meskipun kita pakai tetap ada wajib zakatnya. Gitu. Tapi biasanya kita kalau yang diajarin sama Buya mah kalau rumah yang kita tempatin mah nggak wajib zakat. Itu paling yang dipakai buat usaha doang dah. Misalkan kita bangun rumah terus dikontrakin, itu maka ada wajib zakatnya di situ. Gitu Kiai. Diambil kayak emas. Tapi lagi-lagi ya, yang namanya fikih itu banyak pendapatnya. Tinggal kita ada mau pakai yang mana. Yang cakep sih memang meskipun rumah itu kita pakai, tetap setiap tahun kita keluarkan infaknya. Gitu. Kalaupun kita meyakini bahwa rumah yang kita pakai nggak ada wajib zakatnya, tetap kita keluarkan infaknya. Gitu. Yang cakep tuh yang cakep. Seperti itu. Lain kan. Kalau infak kan sukarela. Kalau zakat wajib. Udah tuh Kiai. Cukup ya. Yang lain mungkin nambahin Pak Ketua kali. Cukup. Kiai kali Kiai. Enggak. Sisa diri kali. Ya kan dulu juga Buya pernah ngajarin juga ke kita gitu. Kalau misalkan kita bisa bangun rumah dengan nilai 100 juta misalkan atau 200 juta, ya kudunya kita juga bisa menyiapkan infak sebesar itu, sebesar rumah yang kita bangun. Gitu. Kalau kita beli motor harganya misalkan 15 juta, harusnya kita juga bisa menyiapkan infak dengan besaran yang sama seperti itu. Kudunya kalau bisa kan ribetnya motor ngutang, mobil ngutang. Mobil apa? Kudunya itu yang cakep seperti itu. Itu kalau Buya bilang baru imbang doang, baru draw gitu. Kita bangun rumah 200 juta, infaknya 200 juta, baru imbang itu, belum menang pisan, belum. Gitu. Apa? Mana Black? Ya tinggal reken dono ras berapa ono. Baru.
Tumma saumu Ramadhana, kemudian disebutkan puasa Ramadan. Pertama 2 kalimat syahadat, kemudian sholat, setelah itu zakat, selanjutnya puasa Ramadan. Litakarrurihi fi kulli sanatin, karena kita mengerjakan puasa Ramadan berulang-ulang di setiap tahun. Wakat roti afrodi fa'ilihi, dan begitu banyaknya pribadi, begitu banyaknya orang-orang yang mengerjakannya. Bikhilafil haji, berbeda dengan haji. Kalau haji kan paling setiap tahun paling berapa juta orang atau berapa miliar orang gitu. Tapi kalau puasa mayoritas semua orang Islam mengerjakan itu. Meskipun ada juga yang nyolong-nyolong kagak puasa, ada juga begitu. Mantap. Tummal hajju litagolizil waridati fihi. Itu alif duluan ya, baru ro. Litagolizil waridati fihi. Nahwi qaulihi ta'ala wa man kafaru fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Kemudian disebutkan haji karena sangat dahsyatnya ancaman yang datang terkait orang-orang yang tidak mau melaksanakan ibadah haji meskipun punya kemampuan. Panjang amat Bang Heri artinya gitu. Nahwi qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa man kafaru, dan orang-orang yang mengingkari kewajiban hajinya, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin, maka sesungguhnya Allah maha kaya dari seluruh alam ini. Meskipun orang itu mengingkari kewajiban hajinya, tetap aja Allah nggak butuh sama haji dia. Allah maha kaya, nggak mentakan gara-gara ada orang haji Allah bertambah kemuliaannya, enggak. Allah maha mulia, meskipun orang pada kagak haji semua, tetap tidak akan berkurang kebesaran Allah dan kemuliaan Allah. Ini pentingnya juga nih, pentingnya kenapa kita kalau baca Al-Quran harus didampingi dengan tafsir. Karena kadang-kadang ayat-ayat seperti ini yang artinya global bisa jadi padahal arahnya khusus gitu. Waman kafaro, dan orang-orang yang kafir gitu. Padahal kalau melihat ayat lengkapnya ini ditujukan buat orang-orang yang mengingkari kewajiban hajinya. Padahal udah mampu, tuh duit udah ada, ongkos buat berangkat udah ada, buat yang ditinggalin udah ada, badannya sehat, seger buger, tapi masih kagak mau berangkat haji juga dengan alasan belum ada panggilan. Gitu. Ingat tuh, fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh dengan hajinya dia. Gitu. Wa nahwi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasroniyan. Dan seperti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja orang yang mengingkari kewajiban hajinya, yang tidak mau menunaikan ibadah haji meskipun sudah memiliki kemampuan, falyamut, maka silahkan dia mati, insya'a yahudiyan, tinggal pilih dah, dia mau dikelompokkan sebagai orang Yahudi, wa insya'a nasroniyan, atau jika dia mau dikelompokkan sebagai orang Nasrani. Silahkan tuh. Orang yang padahal punya kemampuan untuk melaksanakan haji tapi nggak mau menunaikannya, kalau mati silahkan milih mau jadi orang Yahudi apa mau jadi orang Nasrani, silahkan dah. Gimana Ustaz? Jelas tuh. Wasanadkuru insyaallah ta'ala fil majlisil ati ba'da hadza ziyadatin ala ma huna. Dan kami akan menjabarkan
insyaallah ta'ala di majlis yang akan datang setelah ini sebagai tambahan atas apa yang kami jelaskan di sini. Qauluhu qala, yakni as-sailu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam sadaqta. Kemudian orang itu berkata, yakni orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu benar. Ai fima ajabta bihi. Artinya kamu benar pada apa saja yang kamu jawab. Jawaban yang kamu berikan itu benar. Qala Umaru radhiyallahu anhu fa'ajabna minhu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Sayyidina Umar radhiyallahu an berkata, maka kami heran terhadapnya. Dia yang nanya, dia juga yang membenarkan. Ini orang gimana sih? Dia yang nanya tapi dia yang bilang benar. Ai li anna tasdiqahu yaqtadi anna lahu ilman bihadhil asya'i wa huwa la ya'lamu illa min kibalihi sallallahu alaihi wasallam wa laysa huwa bima'rufis sima'i minhu. Karena ucapan dia yang membenarkan jawaban Rasulullah menunjukkan bahwa dia mengetahui segala sesuatu dan seharusnya dia hanya mengetahui hal-hal yang dia dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaysa huwa bima'rufis sima'i minhu, padahal orang ini tidak diketahui pernah mendengar penjelasan dari Rasulullah. Ini kan dia orang yang baru kita lihat. Harusnya kan dia nggak tahu apa-apa. Kali kalau yang sering ngumpul sama Rasul mah, sering dapat pengajian dari Rasul, dapat penjelasan dari Rasul, kali tahu mah urup gitu. Ini kan dia orang baru kita lihat. Harusnya dia nggak tahu apa-apa. Tapi kok dia bisa membenarkan ucapan Rasul, berarti kan dia tahu segala macam. Bahasa Sayyidina Umar seperti itu. Au min haitu anna su'alahu mu'adzinun bi'adami ilmihi bima sa'ala anhu wa tasdiquhu fihi mu'adzinun bi annahu alimun bihi fa zahiru halihi annahu alimun bihi ghairu alimun bihi. Atau pemahaman yang kedua, rasa heran yang dialami oleh Sayyidina Umar disebabkan dari sisi bahwa pertanyaannya ini menunjukkan bahwa dia tidak memiliki ilmu tentang apa yang dia tanyakan. Tapi satu sisi yang lain, pembenarannya terhadap jawaban Rasul menunjukkan bahwa dia mengetahui apa yang dia tanya. Kan jadi bikin bingung. Fazohiru halihi itu menyebabkan bahwa zohir kondisi orang ini bahwa dia mengetahui sesuatu pada saat bersamaan dia juga tidak mengetahuinya. Kan bingung jadinya. Dibilang orang kagak tahu tapi dia ngebenerin, dibilang orang tahu tapi dia nanya, kan heran jadinya. Ini mana sih yang bener? Dia sebenarnya tahu apa kagak tahu sih? Itu yang menimbulkan rasa heran pada pribadi Sayyidina Umar. Tummazala ajabuhum biqaulihi ba'da hadza Jibrilu. Biqaulihi ba'du hadza Jibrilu. Ja'akum yu'allimukum dinakum. Kemudian hilanglah rasa heran Sayyidina Umar dengan sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelahnya, itu adalah Jibril. Dia datang kepada kalian mengajarkan agama kepada kalian. Fazoharo annahu kana aliman fi surati muta'allimin ta'liman lahum wa tanbihan. Maka menjadi jelaslah bahwa orang itu orang alim, orang yang sebenarnya alim,
tapi menampilkan dirinya seperti orang yang sedang belajar. Ta'liman lahum wa tanbihan, dengan tujuan mengajarkan ilmu kepada para sahabat, kepada mereka, dan memberikan peringatan kepada mereka. Udah tuh. Itu bahas tentang kenapa sampai Sayyidina Umar heran gitu. Dikit lagi, udah mau jam 1. Nah, ini rada ribet nih. Masuk bahasan iman. Qauluhu qala fa akhbirni anil imani. Orang itu bertanya, tolong beritahu aku tentang iman. Qala, Rasulullah bersabda, menjawab, antu'mina billahi, bahwa kamu beriman dengan adanya Allah. Ai antu'mina biwujudihi wa sifatihi allati la tatimmul uluhiyatu illa biha. Artinya kamu meyakini dengan adanya Allah dan kamu meyakini sifat-sifatnya Allah. Allati la tatimmul uluhiyatu illa biha. Yang dengan sifat-sifat Allah itu menjadi sempurnalah sifat ketuhanannya Allah. Meyakini bahwa Allah maha wujud dan meyakini semua sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Itu artinya beriman dengan adanya Allah. Qaulal ulama radhiyallahu ta'ala anhum al-imanu billahi jalla jalaluhu yatadammanu ma'nayaini. Al-awwalu al-imanu bidzatihi wattani al-imanu biwahdaniyatihi. Ini banyak tulisan yang salah naruh huruf ini ya. Al-imanu biwahdaniyatihi. Alifnya setelah dal itu ya. Para ulama radhiyallahu ta'ala anhum menjelaskan, iman dengan adanya Allah jalla jalaluh mengandung dua makna. Yatadammanu maknaya ini mengandung dua makna. Al-awwalu, makna yang pertama yaitu al-imanu bidzatihi, beriman dengan adanya Allah, dengan adanya zat Allah. Wathani al-imanu biwahdaniyatihi, dan yang kedua beriman dengan esaknya Allah. Itu maknanya beriman kepada Allah. Fa'ammal imanu bidzatihil karimati fahuwa an ta'lama anna dzatahu ta'ala la tushbihudz dzawati kama anna sifatahu la tushbihus sifati wa kullu ma tasawwartahu fi dhihnika aw tawahhamtahu fi wahmika fallahu ta'ala bi khilafihi li'annaka makhluqun wa kullu ma tasawwartahu aw tawahhamtahu fahuwa makhluqun mitlika. Adapun iman dengan zatnya Allah yang maha mulia, yaitu bahwa kamu betul-betul menyadari dan memahami bahwa zat Allah Ta'ala tidak serupa dengan berbagai zat makhluknya, sebagaimana bahwa sifat-sifat Allah Ta'ala tidak serupa dengan berbagai macam sifat makhluknya. Wa kullu ma tasawwartahu fi dhihnika, dan apa yang kalian gambarkan di dalam pemikiran kalian, au tawahhamtahu fi wahmika, atau terlintas di dalam logika kalian. Dibalik ya, zihnin itu logika, akal, wahmin pemikiran, atau apapun yang terlintas di dalam pikiran kalian, fallahu ta'ala bi khilafihi, maka Allah Ta'ala berbeda dengan itu semua. Makanya ketika Rasulullah pulang dari Mi'raj, ada orang-orang yang bertanya, ya Muhammad, kalau memang engkau betul-betul bertemu dengan Allah, Allah itu seperti apa sih? Karena susah
tidak ada makhluk yang serupa yang menyamai Allah. Sampai jawabannya cuma satu, laisa kamitslihi syai'un. Pokoknya tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Amor. Nggak bisa dibayangin pokoknya. Nggak bisa dibayangin. Apa ya? Apapun yang terlintas di dalam bayangan kita, apapun yang kita gambarkan di dalam akal pemikiran kita, maka Allah berbeda dengan itu semua. Pokoknya nggak bisa dibayangkan. Apalagi sampai diceritain, saya ketemu Allah begini. Itu mah omon koson gitu. Pasti bohong gitu. Li'annaka makhlukun, karena kamu itu makhluk. Wa kullu ma tasawwartahu aw tawahamtahu fahuwa makhlukun mitlika. Dan semua apa yang kalian gambarkan dan apa yang kalian pikirkan itu pun makhluk yang sama seperti kalian. Li'annallaha jalla jalaluhu taqaddasa wa tanazzaha an ayyahilla fi makhlukin aw yahilla fihi makhlukun wa anta jismun wa jauharun wa ardun. Wallahu ta'ala bi khilafi dzalika. Walaka jinsun wa nau'un wallahu ta'ala la jinsa wa la nau'a lahu. Karena bahwasanya Allah Jalla Jalaluh maha suci dan maha terbebas dari bahwa dia bersemayam di dalam makhluk atau ada makhluk yang bersemayam di dalamnya. Allah terlepas dari itu semua. Dan kamu itu jisim, jauhar dan arod. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dari itu semua. Dan kamu itu ada jenisnya dan ada macamnya. Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berjenis dan tidak bermacam. Tidak ada macamnya. Pokoknya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah satupun. Itulah kuncinya. Itu beriman dengan zatnya Allah. Gak usah panjang lebar ya itu. Takutnya kalau kepanjangan sama kelebaran jadi pada keblinger lagi. Pokoknya begitu dah. Laisa kamitslihi syai'un. Faedatun jam 1 situ dulu dah. Sebelum saya tutup, ada yang nambahin nggak? Kiai kali? Kalau Kiai yang belakang? Ya asli? Nggak? Mau jawaban kali? Cukup? Pak Ketua? Cukup? Belakang? Kali? Cukup? Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.